Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Saudaraku rahmat Allah SWT, semoga hari ini Allah SWT senantiasa curahkan rahmat, hidayah, maghfirah, taufik, sehingga hari ini kita selalu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan program kita Ta'lim wa Ta'alum, yaitu hari ini tentang bab keutamaan menginfakkan harta. Hari ini sampai lanjutan yang lalu, yaitu yang lalu pada ayat ke-8, hari ini ayat ke-9 dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Insyaallah. Ini Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271. 271. Lalu lanjutannya ini yang surat Al-Baqarah ayat 274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Kedua ayat di atas sama-sama memuji membelanjakan harta, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan riya, yakni beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain. Dan perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala. Bahkan riya itu mengakibatkan dosa. Karena itu pertama-tama hendaknya dipahami bahwa memperlihatkan amalan kepada orang lain merupakan masalah tersendiri. Karena amalan yang dilakukan dengan terang-terangan itu belum tentu riya. Riya adalah melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebesaran, kemasyhuran, dan kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan manusia. Jika suatu perbuatan dikerjakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam beramal secara terang-terangan, maka perbuatan yang demikian itu tidak dapat dikatakan riya. Untuk itu, dalam setiap beramal, khususnya sedekah,
lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak timbul riya. Sedangkan si penerima juga selamat dari kehinaan dan penderitaan hati. Dan keutamaan lainnya adalah meskipun pada waktu bersedekah secara terang-terangan tidak timbul riya, akan tetapi jika kedermawanannya itu mulai dikenal oleh orang banyak, maka dikhawatirkan akan timbul kesombongan. Di samping itu, jika ia sudah terkenal sebagai orang yang dermawan, ia sendiri akan menjadi susah karena banyak orang yang meminta-minta kepadanya. Jika ia terkenal sebagai orang kaya, maka akan timbul beberapa kerugian duniawi. Antara lain membayar pajak kepada pemerintah, menjadi incaran para pencuri, dan dimusuhi oleh orang-orang yang dengki. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat terselamat dari riya dan kemasyhuran. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang miskin dengan sembunyi-sembunyi, yang dengan jerih payahnya ia mendapatkan harta, kemudian ia menyedekahkannya kepada orang yang tidak ia kenal. Barang siapa menyebut-nyebut sedekahnya, berarti menginginkan kemasyhuran. Dan barang siapa yang memberi di tengah-tengah orang banyak, ia adalah ahli riya. Orang-orang terdahulu berusaha keras untuk menyembunyikan sedekahnya, sehingga mereka tidak suka jika orang miskin yang diberi itu mengetahui siapakah pemberinya. Karena itu, ada di antara mereka yang lebih suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang buta. Ada yang memasukkan uang di saku orang miskin yang sedang tidur. Ada pula yang memberikan sedekahnya kepada orang miskin melalui perantaraan orang lain, agar orang miskin itu tidak mengetahui pemberinya, sehingga ia tidak merasa malu. Jika dalam bersedekah yang dicari kemasyhuran dan untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka kebaikannya menjadi rusak dan dosa pasti diperoleh. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa jika tujuan berzakat adalah untuk memperoleh kemasyhuran, maka amal akan menjadi rusak. Karena tujuan berzakat adalah untuk menghilangkan perasaan cinta pada harta. Mencintai kemasyhuran itu lebih banyak terjadi di kalangan manusia daripada mencintai harta. Dan di akhirat kedua-duanya sama-sama membawa kepada kebinasaan. Sifat bakhil akan berubah menjadi seekor kalajengking di kubur, dan sifat mencari kemasyhuran akan berubah menjadi seekor ular. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa cukup sebagai bukti akan buruknya seseorang jika orang-orang memberikan isyarat dengan jari ke arahnya, baik dalam urusan agama atau dunia. Dalam kurung, bahwa ia orang yang masyhur. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih berkata bahwa barang siapa mencintai kemasyhuran, berarti ia tidak ikhlas dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayub Saktiani rahmatullah alaih berkata bahwa barang siapa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, ia ingin agar tak seorang pun mengetahui rumahnya dan di mana ia tinggal. Dalam kitab Ihya.
Pada suatu saat ketika Umar radhiyallahu an datang ke Masjid Nabawi, ia melihat Mu'adz radhiyallahu an menangis sambil duduk di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu an bertanya, "Mengapa ia menangis?" Mu'adz radhiyallahu an menjawab bahwa ia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedikit bagian dari riya itu juga syirik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang tinggal di pojok-pojok yang tidak dikenal. Jika ia pergi, tidak ada yang mencarinya. Dan jika ia datang di suatu majelis, tidak seorang pun yang mengenalnya. Hati mereka adalah pelita hidayah, dan merekalah orang-orang yang selamat dari tempat yang gelap gulita. Dalam kitab Ihya. Pendek kata, banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keburukan riya. Meskipun demikian, dalam beramal secara terang-terangan, kadang-kadang ada kemaslahatan agama. Misalnya, sebagai dorongan atau targhib kepada orang lain. Misalnya, kalau yang bersedekah itu hanya beberapa orang saja, maka keperluan dan takazah agama tidak bisa terpenuhi. Tetapi bila ada orang yang bersedekah dengan terang-terangan, banyak orang akan mengikutinya sehingga sedekah banyak terkumpul dan keperluan agama terpenuhi. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dalam kitab Miskat. Kadang-kadang membaca Al-Quran dengan suara keras itu lebih utama karena sesuai dengan tuntutan waktu, dan kadang-kadang membacanya dengan suara perlahan itu lebih utama. Mengenai ayat yang pertama, menurut para ulama, di dalam ayat ini diterangkan mengenai sedekah wajib, yakni zakat, dan sedekah nafil. Diterangkan bahwa memberikan sedekah wajib dengan terang-terangan itu lebih utama. Demikian pula halnya dengan amalan fardu lainnya, yakni melakukannya dengan terang-terangan itu lebih utama. Dengan cara seperti ini, di samping untuk mendorong orang lain, juga bermaksud untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia tidak berzakat. Karena itulah sholat fardu dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan. Di samping juga agar orang lain mengetahui bahwa ia tidak meninggalkan sholat. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akhiri sampai di sini dulu taklim ini. Lain waktu kita lanjutkan kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Masya Allah, kitab yang luar biasa ya. Sini ada sanjungan, ada pujian, ada juga kehati-hatian ya, termasuk keutamaan menginfakkan harta. Terang-terangan juga boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh, sesuai niatnya masing-masing. Saudaraku dirahmati Allah SWT, maka mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan ya, di-share video ini ke teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, agar semakin semangat setelah tahu daripada keutamaan untuk membelanjakan harta atau menginfakkan harta. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman. Kita untuk sebuah majelis, kita tutup doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.